Nah, berdasarkan poin 1 tadi dan poin 2, di sini adalah berdasarkan minat dan keahlian kamu dan riset pasar yang sudah kamu lakukan. Jadi kamu tahu untuk menentukan jenis bisnis apa yang ingin kamu segera lakukan. Contoh, mungkin saja setelah melakukan riset pasar dan juga melakukan cek minat dan keahlian, ternyata kamu ingin membuat sebuah toko online yang menjual barang-barang lucu, atau juga memulai usaha catering, atau membuat bisnis menjahit, ya kan? Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube aku, Evi Marheni. Di video kali ini, aku akan berbicara sedikit mengenai sosok seorang ibu rumah tangga yang hendak memulai bisnis untuk membantu perekonomian keluarga. Mungkin saja di antara kita juga sudah pada tahu untuk memulai sebuah bisnis sebagai ibu rumah tangga itu merupakan langkah dan upaya yang menarik dan juga bermanfaat. Nah, strategi apa saja yang harus disiapkan sebelum memulai bisnis sebagai seorang ibu rumah tangga? Berikut ada beberapa langkah atau cara atau hal yang harus dipersiapkan sebelum seorang ibu memulai bisnisnya. Langkah yang pertama adalah kamu harus mengidentifikasikan minat dan keahlian kamu. Di sini kamu harus mempertimbangkan minat dan keahlian apa sih yang sebenarnya kamu sangat bagus. Contoh, apakah kamu itu seorang yang pandai dalam menjahit, pintar dalam memasak. Nah, mungkin itu bisa kamu jadikan untuk bahan ide bisnis kamu. Langkah yang kedua adalah kamu harus melakukan riset pasar. Tujuan melakukan riset pasar ini adalah untuk kamu mengetahui apakah produk atau jasa yang akan kamu tawarkan itu akan laku dalam pasaran. Kamu juga harus mempelajari pesaing bisnis kamu yang ada di area. Nah, cari tahu apakah yang mereka tawarkan, sehingga seandainya sama, itu produk yang kamu akan lakukan untuk dijual atau ditawarkan ke pasaran, nah kamu bisa membuat produk itu memiliki daya tarik tersendiri, membuat kamu berbeda dari yang sudah ada. Langkah yang ketiga adalah tentukan jenis bisnis yang ingin kamu lakukan. Nah, berdasarkan poin 1 tadi dan poin 2, di sini adalah berdasarkan minat dan keahlian kamu dan riset pasar yang sudah kamu lakukan. Jadi kamu tahu untuk menentukan jenis bisnis apa yang ingin kamu segera lakukan. Contoh, mungkin saja setelah melakukan riset pasar dan juga melakukan cek minat dan keahlian, ternyata kamu ingin membuat sebuah toko online yang menjual barang-barang lucu, atau juga memulai usaha catering, atau membuat bisnis menjahit, ya kan? Langkah yang keempat yang harus kamu lakukan adalah membuat rencana bisnis atau perencanaan bisnis. Membuat rencana bisnis memang terkesan sangat susah ya. Sebenarnya buat saja yang sederhana. Contoh, mencakup tujuanmu dan target pasarmu, dan juga strategi marketingnya bagaimana, dan juga menganalisa persaingan, dan juga proyeksi pendapatanmu akan bagaimana, dan juga jangan lupa cantumkan biaya-biaya yang terkait untuk kamu dalam menjalankan bisnismu itu. Langkah yang kelima adalah mencari modal usaha atau mencari modal awal. Mungkin saja kamu memerlukan modal awal untuk membeli perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan untuk bisnis kamu itu. Nah, modal awal ini bisa kamu lakukan dengan mempergunakan mungkin tabunganmu, atau meminjam dari keluarga dan teman, atau bahkan mencari pinjaman di usaha kecil atau bank atau finance dan lembaga keuangan lainnya. Langkah yang keenam adalah mendaftarkan bisnismu. Lakukan semua proses perizinan atau mendaftarkan bisnismu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin ini termasuk pendaftaran nama bisnismu, perizinan, ataupun juga pembuatan akun pajak. Langkah yang ketujuh adalah membangun merek atau branding. Buatlah identitas merek atau brand yang kuat untuk bisnismu. Ini termasuk desain logo atau desain kemasan, dan harus brand atau merek yang konsisten. Percaya atau tidak, branding yang baik akan sangat membantu kamu untuk dapat membedakan jenis produk kamu dari pesaing kamu yang lainnya.
Langkah yang kedelapan adalah langkah yang sangat dinanti-nanti, yaitu mulai menjalankan bisnismu. Setelah semua persiapan selesai, stresnya sudah dilakukan semua, nah kita akan ke level stres berikutnya, yaitu memulai bisnis. Kamu harus fokus dalam memberikan produk atau pelayanan yang terbaik, sehingga para pelanggan yang sudah kamu punya akan tetap memakai jasamu atau memilih produkmu. Langkah yang kesembilan adalah melakukan evaluasi. Kamu harus pantau terus kinerja bisnismu. Dan juga kamu harus terbuka akan tren-tren yang sedang berjalan. Sesuaikan semua kinerja bisnismu untuk dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang. Nah teman-teman, jadi itu 9 langkah yang harus kamu ambil atau kamu lakukan sebelum memulai sebuah bisnis. Ada hal yang harus kamu ingat. Untuk memulai sebuah bisnis diperlukan niat, tekad, dan kerja keras loh. Dan juga membutuhkan waktu dan kesabaran. Oke, demikian video aku kali ini. Buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, makasih banyak. Sampai jumpa lagi di videoku berikutnya. Jangan lupa subscribe channel aku. Bye!